datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hati. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku datang ke hadirat-Mu membawa pujian dengan segenap hatiku. Ku memuji Engkau, ya Tuhan Allahku. Kau patut ditinggikan, sembah mulialah namamu di bumi. Sembah mulialah namamu. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kau di tempat yang maha tinggi. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Allahku, ya Rajaku. Kami bersyukur dapat datang di hadirat-Mu. Kami beroleh kasih karunia-Mu Tuhan.
Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiranmu. Kau puaskan jiwaku dengan baik. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Tuhan, Engkau kerinduan. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Kau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Sekali lagi katakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Karena ku aman bersama Tuhan, Tuhan sumber sumber keselamatan bagi kami.
selamanya. Oh, diberkatilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau selamanya, termulialah Engkau selamanya. Oh, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, yang berkuasa selamanya. Bapa di surga, kami cintakan, Nama-Mu ditinggikan di seluruh bumi, kerajaan-Mu ditegakkan dalam pujian, dan umat-Mu beritakan karya-Mu. Terpujilah Tuhan Allah yang perkasa, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan selamanya. Yang berkuasa selamanya. Terpujilah Engkau. Haleluya. Haleluya. Segala pujian bagimu. Oh, oh, oh. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur pagi hari kembali kami dapat bersekutu dengan Engkau. Silakan Tuhan Engkau mengajari kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya.
Halo, selamat pagi semua. Baik, sudah semua absen. Shalom Henny. Baik, yang mau sharing pagi ini dipersilakan. Ada yang mau sharing? Silakan. Nggak ada? Ada ya? Baik. Mbah, apa kamu? Mbah. Nggak bisa ya? Nanti lagi. Oke. Haleluya. Cukup jelas kah suaranya? Anginnya ada nggak? Nggak ya? Ya. Dengan demikian, dengan membaca Alkitab, orang juga dapat memperoleh banyak jalan hidup yang tidak dapat ditemukan dalam kitab-kitab lain. Jalan ini adalah jalan hidup dari pekerjaan Roh Kudus yang dialami para nabi dan rasul zaman dahulu. Dan banyak dari kata-kata itu yang berharga dan dapat memberikan apa yang dibutuhkan orang. Jadi, semua orang suka membaca Alkitab karena ada begitu banyak perkara yang tersembunyi dalam Alkitab. Pandangan orang terhadapnya tidaklah seperti pandangan mereka terhadap tulisan-tulisan para tokoh rohani besar. Alkitab adalah catatan dan kumpulan pengalaman dan pengetahuan orang-orang yang melayani Yahweh dan Yesus di zaman dahulu dan zaman baru, dan dengan demikian generasi selanjutnya dapat memperoleh banyak pencerahan, penerangan, dan jalan pengamalan darinya. Haleluya. Ya. Alasan mengapa Alkitab lebih tinggi dari tulisan-tulisan tokoh rohani besar manapun adalah karena semua tulisan mereka bersumber dari Alkitab. Oh ya. Alasan mengapa Alkitab lebih tinggi dari tulisan-tulisan tokoh rohani besar manapun adalah karena semua tulisan mereka bersumber dari Alkitab. Tidak bersumber dari Tuhan zaman sekarang. Gitu. Jadi kenapa lebih besar?
Nah, itu maksudnya. Kenapa lebih besar Alkitab dari tulisan para tokoh rohani yang besar, yang selanjutnya itu karena tulisan-tulisan mereka ini kan rujukannya selalu Alkitab. Ingatkan harus dikatakan di awal tadi bahwa dari sana juga mendapatkan jalan kehidupan. Di sana banyak sekali kata-kata berharga sehingga orang membuatnya menjadi ayat emas gitu. Hanya dengan memegang beberapa perkataan orang sudah mendapatkan hidup gitu. Tapi apakah eh, itu semua perkataan Tuhan? Nah, itu yang disoroti ya. Ya, apakah hanya itu saja perkataan Tuhan? Dapatkah isi Alkitab itu mewakili seluruhnya Tuhan? Nah, itu maksudnya ya. Tentu tidak kan? Kalau seperti itu kan berarti kan Tuhan sudah mati dong kalau kayak gitu. Sudah baku dong Tuhan itu. Berarti Tuhan itu nggak bisa berbicara lagi untuk zaman sekarang gitu. Selalu dikait-kaitkan saja dengan itu. Ya, pengalaman mereka semuanya berasal dari Alkitab dan mereka semuanya menjelaskan Alkitab. Nah, disinilah eh, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Disinilah baru kita bisa melihat bagaimana kita itu menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kalau dia datang bawa Alkitab lagi, berarti kan sama saja gitu loh. Berarti kan itu bukan hal yang baru. Bukan kedatangan Tuhan yang kedua itu. Berarti itu kedatangan Tuhan yang pertama. Atau kalau mereka mengutip dari yang sebelumnya lagi, berarti kan itu berbicara mengenai Yahweh. Makanya kalau dia mengatakan, kalau memanggil nama Tuhan kembali lagi ke Yahweh, nah balik lagi dong ke belakang. Jauh sekali. Di situ ya perbedaannya gitu. Ya, lihat. Maka meskipun orang dapat memperoleh pembekalan dari buku-buku rohani, tokoh-tokoh rohani besar, mereka masih menyembah Alkitab karena Alkitab tampak sangat tinggi dan dalam bagi mereka. Meskipun Alkitab menyatukan beberapa kitab yang memuat kata-kata kehidupan seperti surat-surat Paulus dan surat-surat Petrus, dan meskipun orang dapat dibekali dan ditolong oleh kitab-kitab ini, kitab-kitab ini tetaplah ketinggalan zaman. Ini poinnya, ketinggalan zaman. Ya, tetap tergolong kitab zaman dahulu. Dan betapapun bagusnya kitab-kitab ini, semuanya hanya sesuai untuk satu masa dan tidak kekal. Sebagaimana dulu Paulus mengatakan itu kan dalam kitab Ibrani. Sudah dekat kepada kesudahannya katanya. Perjanjian yang lama itu gitu loh. Makanya kan orang Kristen tidak lagi mempersembahkan korban kan. Di situ bedanya. Makanya kalau ada agama yang persembahkan korban berarti itu masih di yang lama. Itu pun aslinya tidak seperti itu gitu. Ya, aslinya tidak seperti itu. Ya. Nah, namun mereka meniru. Tapi kalau dikatakan meniru nanti tersinggung kan gitu kan. Nah, jadi orang Kristen tidak melakukan korban persembahan lagi seperti itu. Karena Yesus sendiri mengatakan demikian. Gitu ya. Dia mengakhiri. Ada yang sudah diakhiri ya. Nah, namun
perkataan-perkataan itu tentu masih sangat berguna. Kan tentu dari Alkitab itu juga lah kita tahu kita bisa eh, kita bisa menerima pekerjaan yang baru ini gitu. Tentu kan karena ada itu, ya kan? Karena itu juga kan pekerjaan Tuhan gitu. Tahapan pekerjaan Tuhan. Di sini pentingnya saudara. Di sini saudara eh, bisa eh, mengenali gitu. Apa perbedaannya saudara sekarang dengan yang dulu gitu. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan yang bagaimana sekarang yang ada di dalam hati saudara? Apakah masih Tuhan Yahweh? Apakah masih Tuhan Yesus saja? Atau Tuhan yang sudah datang kedua kali? Nah, itu penting. Nah, sering sekali kita itu memang karena kita itu sudah dikuasai oleh roh agamawi, saudara. Itu rasanya kayak apa? Kayak kita merasa berdosa gitu. Nah, di situ saudara yang bisa lihat. Padahal saudara, salah satu ciri daripada kita itu menemukan kebenaran, kita itu mengalami kemerdekaan, gitu, ya kan? Tidak ada ketakutan seperti itu, gitu. Makanya ketika Tuhan Yesus mengunjungi murid-muridnya itu, dia kan nggak mengutip-ngutip lagi ayat di dalam Taurat, saudara. Tidak. Tapi dia mengatakan sesuatu yang dibutuhkan zaman itu, gitu. Zaman yang baru itu. Makanya kan ketika Petrus itu yang ketika dia ada di loteng atas itu kan, ketika dia lagi berpuasa, ketika lagi dia berdoa, turun makanan yang haram, gitu kan? Berarti kan itu kan menjadi satu eh, yang baru gitu kan. Makanlah katanya gitu. Oh, enggak bisa lagi gitu. Karena saudara, kenapa harus itu ada saudara? Karena kan ceritanya eh kalau mereka terus dengan cara yang lama, maka Injil tidak akan pernah bisa sampai ke bangsa-bangsa lain gitu. Di mana bangsa-bangsa lain itu sudah terbiasa memakan itu semua. Ya, disitulah nanti perbedaannya, saudara. Disitulah kekangan-kekangan. Jadi sebetulnya perubahan dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu sangat drastis loh, saudara. Jadi kalau mereka, jadi pada waktu itu, saudara, kalau dia orang Yahudi, saudara, samalah seperti kita sekarang gitu kan. Jadi kalau kita dengan perkataan yang baru, ini pasti sesuatu akan menggoncangkan kita. Jadi pada waktu itu, kan perkataan itu kan menggoncangkan Petrus, saudara. Sehingga dibatasi lah pokoknya makanan hanya jangan yang ada darahnya, jangan masih ada darahnya. Nah, sementara kan kalau di kepercayaan tertentu, kalau misalnya Advent gitu kan, wah itu sampai strikely sekali masalah darah itu, saudara. Sampai benar-benar habis menetes darahnya gitu. Harus terbuang ke tanah lagi gitu. Kembali lagi ke Taurat lagi kan. Apalagi kalau ketika mau mengadakan hari ibadah itu. Ibadahnya harus hari Sabtu gitu. Nah, jadi ada apa ya? Dari situ saudara kita mesti melihat gitu. Ada perbedaannya gitu. Nah, makanya
ketika di sekarang ini kenapa kita itu eh, benar-benar dikatakan gitu bahwa Alkitab itu harusnya sudah kita lampaui kira-kira kayak gitu loh maksudnya. Sudah selesai zamannya Alkitab itu harusnya sudah selesai sebagai fondasi kita gitu. Nah, disinilah nanti saudara eh, kebebasan terjadi kebebasan bagi orang-orang sebelum kita ini saudara. Ketika kita menerima perkataan-perkataan yang baru ini saudara. Yakinkah saudara semua perkataan ini? Jadi isi daripada perkataan yang firman Tuhan ini kalau dibandingkan dengan Alkitab itu dia menjelaskan gitu. Di dalam Alkitab itu masih banyak kata-kata yang bukan berasal dari Tuhan gitu. Tapi memang dimasukkan dalam Alkitab itu. Beberapa waktu yang lalu saudara ada uh, ada yang membuat renungan gitu kan diambil dari kitab Ayub gitu. Dari kitab Ayub yang diucapkan oleh teman-teman Ayub itu saudara. Sementara kan pada waktu itu uh, Tuhan itu boleh dikatakan uh, sangat apa ya benci sekali dengan teman-temannya Ayub itu saudara. Karena mereka bersaksi tidak benar tentang Tuhan. Nah, tapi kata-kata mereka itu kan ada di dalam Alkitab. Ketika itu dikutip gitu loh. Jadi karena itu sudah dibukukan jadi Alkitab, maka kata-kata mereka itu juga dianggap jadi firman Tuhan gitu loh. Padahal kan itu kan pemahaman mereka kan. Dan pemahaman mereka itu kan tidak diterima oleh Tuhan. Dan kata-kata Ayub juga dia sudah mencabutnya kan. Tapi saudara, karena itu Alkitab. Nah, di sini saudara mesti saudara perhatikan baik-baik supaya saudara itu oh itu maksudnya. Jadi terlalu tinggi loh saudara Alkitab itu gitu loh. Kitab di atas kitab itu. Jadi membuat kita itu, membuat orang percaya itu kayak terkungkung memang saudara. Makanya dengan perkataan ini, dengan penjelasan tentang Alkitab ini, kita itu jadi bisa menerima Tuhan yang datang kedua kali. Ah, itulah saudara. Kalau tidak, akan tertutup saudara. Dengan megahnya Alkitab ini. Bayangkan saudara. Bait suci itu saja harus diruntuhkan oleh Tuhan. Cobalah saudara bayangkan. Oh bisa. Loh, itu bait sucinya Tuhan, tempatnya Tuhan. Karena apa? Mereka terlalu bangga dengan bait suci itu, saudara. Apalagi saudara kalau mereka yang nggak punya uang pergi ke bait suci, gimana lah gitu. Bagaimana dengan orang-orang miskin misalnya yang ada di apa namanya di negara-negara lain gitu kan. Sementara kalau mereka itu misalnya mentaati Taurat gitu, 3 kali setahun laki-laki harus pergi ke Yerusalem katanya. Gimana lah? Hanya yang punya uang dong, yang bisa mematuhi. Kan namanya kan kalau orang itu ini saudara ada yang kurang gitu kan sama seperti pemuda yang kaya itu. Apalagi yang kurang kan gitu loh saudara. Jadi kalau orang-orang eh, seberang kan kayak gitu kan. Sampai mereka teliti dengan segala gimana sih kalau misalnya habis suci kayak gini kalau kalau sentuhan dengan ini gimana haram batal nggak kan gitu-gitu selalu kan. Mereka selalu mencari tepat makanya apa namanya
Hilalnya harus pas gitu kan. Dari tahun ke tahun bayangin masa kayak gitu terus. Masa berbeda gitu kan. Tapi itu nggak sadar. Bayangin sampai dihancurkan oleh Tuhan. Rubuhkan bait suci ini. Bahkan sampai dibilang dia, lihat nanti. Sampai dinubuatkan. Bait suci ini akan diruntuhkan. Terjadi saudara tahun berapa itu? Tahun 70 saudara. Makanya sampai sekarang kan mau dibangun terus. Bayangkan untuk memenuhi supaya ada lembu merahnya sampai dibuat itunya saudara. Sampai direkayasa genetikanya untuk mendapatkan lembu merah itu saudara. Segitunya loh saudara. Makanya makanya tidak pernah bisa berhenti peperangan di Timur Tengah itu saudara. Itu sudah diprediksi oleh Tuhan karena ketegaran tengkuk mereka. Padahal kan Tuhan datang, cobalah saudara, kira-kira saudara, kalau mereka terus seperti itu, kalau kita bandingkanlah dengan roh Kristus saudara, tentu kan mereka sudah bertentangan kan. Tuhan Yesus kan tidak mengajarkan superior seperti itu kan. Tapi karena mereka memegang teguh percaya mereka kepada Yahweh, ingat tadi Yahweh, Yesus, dan Tuhan yang Maha Kuasa, satu adanya, satu roh. Lucu kan, satu roh. Sementara orang Yahudi itu hanya percaya kepada Yahweh. Sama orang Kristen zaman sekarang hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka nggak pernah lo lihat wajahnya Tuhan Yesus. Tapi tahu nggak saudara? Mereka itu percaya kalau Tuhan Yesus datang seperti yang ada di lukisan-lukisan itu. Iya, membuat mujizat lagi segala macam. Pokoknya kalau Tuhan Yesus itu datang, dia harus sesuai dengan Alkitab. Wah, gitu loh, saudara. Di situ ya, apa namanya, kelemahannya. Jadi saudara, ketika kita sekarang ini mengatakan Tuhan ada dalam hati kita, gitu. Tuhan yang seperti apa? Nah, itu penting ya. Makanya saudara, ketika kemarin saya menjelaskan di dalam ibadah raya itu mengenai betapa uniknya Tuhan itu, saudara. Dia tidak pernah memaksa sedikit pun. Gitu. Bayangkan sampai kita tahu bagaimana perasaannya, saudara. Bagaimana dengan diam-diam, saudara, dia menampakkan diri. Bagaimana rasanya dia itu tidak menolong kita, gitu. Ya, tidak seperti yang kemarin, gitu. Tapi di satu sisi, ketika dia mulai menemukan kerendahan hati kita, memang benar apa yang kita butuhkan itu disediakan semua. Iya, kalau kita sampai tidak khawatir lagi gitu ya. Kalau kita sampai tidak khawatir lagi, berarti artinya kita itu sudah percaya sama Tuhan. Jadi ketika menghadapi apapun gitu, ketika menghadapi kesulitan apapun, menghadapi sakit penyakit apapun gitu ya, menghadapi kesulitan gitu ya, atas orang-orang yang kita kasihi gitu kan, atas orang tua kita dengar sakit misalnya gitu kan. Tuhan itu mengajar kita gitu, untuk memandang Dia terus gitu. Sikap kita jangan sampai membuat permasalahan jadi makin rumit gitu loh. Kira-kira kayak gitu loh Tuhan ajari kita.
Jangan sampai membuat rumit gitu. Ya, kita bisa sedih ketika melihat orang tua kita sakit gitu. Tapi dalam hati kita, kita mesti menjaga. Jangan sampai sikap seperti itu justru memperumit keadaan. Kalau kita memandang Tuhan, saudara pikir ketika maskul hati Tuhan itu, saudara pikir dia itu membenarkan Maria dan Marta? Bukan. Oh, karena kasihnya kepada dua? Bukan. Kira-kira kayak gini. Kamu ini ya, aku sudah ada di sini. Kamu masih lebih sayang ya sama sama saudaramu itu. Gitu. Kamu gak percaya lah aku kebangkitan. Kan suatu saat juga kalian juga akan pada mati. Kalian sampai nggak bisa mendengarkan perkataan. Dia sedih itu terhadap Marta terlebih gitu loh. Maria gitu loh, saudara. Kalau Marta ya dia sudah tahu memang dia itu tidak terlalu memperhatikan gitu kan. Tapi kalau Maria, dia sangat memperhatikan Tuhan. Jadi ketika dia tuh sedih sekali karena kematian saudaranya itu. Padahal Tuhan sudah bilang, dia sudah datang di situ. Sedihlah Tuhan, saudara. Karena aku pencipta. Sampai aku bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Masa kamu masih menangis? Aku ada di sini. Gitu, saudara. Semua yang kau percaya selama ini jadi lupa ke engkau gitu. Inilah saudara yang dilatih Tuhan sama kita. Iya. Ini yang membuat kita itu saudara benar-benar harus mencari Tuhan setiap hari. Saudara. Setiap hari saudara mata kita ini dibawa memperhatikan dunia ini saudara. Sampai kadang kita nggak tahu kalau Tuhan itu sudah datang. Gitu. Ketika dalam hal-hal seperti itu gitu ya. Saya tahu saudara ketika anak saya sakit gitu ya, saya sedih gitu. Dan mau nggak mau kan kesedihan saya itu saya ungkapkan sama Tuhan. Mau nggak mau kan, saya masih meminta kepada Tuhan kan gitu. Oke, dia jawab kita. Tapi saudara, di dalam hati yang saya yang paling dalam, saya tahu ini nggak benar tuh. Tapi keadaan saya masih seperti ini loh Tuhan. Saudara mengerti kan maksudnya? Saudara mengasihi Tuhan itu, mentaati Tuhan apa adanya gitu. Ada banyak kita mengatakan kita ini ciptaan, tapi kita nggak ngerti kalau kita ini benar-benar ciptaan. Bukankah dia bebas terhadap ciptaannya? Bisakah ciptaannya itu mengatakan, apa yang kamu buat ini sama aku? Tapi pada kenyataannya kan seringnya seperti itu kan, saudara. Iya, yang berbicara ini pun seringnya seperti itu. Makanya setiap kali saudara kita sekarang menghadapi hal itu gitu.
kita mesti memohon kepada Tuhan, saudara. Supaya pada akhirnya kasih kita kepada Tuhan semakin murni, semakin meningkat. Jadi bukan hanya Tuhan lagi yang menunggu kita, saudara. Kita terus harus menunggu Dia. Makanya seperti Ayub kemarin itu kan. Dia itu saudara sadar takut akan Tuhan itu sulit sekali untuk diterapkan. Makanya sampai dia kayak gini, saudara. Jangan-jangan aku salah. Gitu. Jangan-jangan dari sikapku, aku salah di hadapan Tuhan. Makanya dia itu setiap pagi, saudara, dia mempersembahkan korban. Makanya ketika diambil daripadanya, dia menganggap semua itu bukan punya dia. Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Doa dia benar-benar dalam hal itu. Dia tidak bersalah. Itu benar-benar sudah ketika terjadi itu sudah dan benar-benar dia melakukan seperti yang dicap Tuhan tentang dia. Kan Tuhan telah mencap Ayub itu seorang yang jujur, seorang yang saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tadinya kan belum teruji. Teruji dia ketika iblis mengatakan kepada Tuhan, iyalah karena kamu berkati dia. Coba kamu ambil hartanya katanya. Apakah dia masih takut akan engkau? Dia akan mengutuki engkau katanya. Oke, ambil. Itu terjadi pertempuran saudara di alam roh yang tidak diketahui oleh Ayub, saudara. Coba lihat saudara sikapnya itu. Sama sekali tidak sama. Benar kan? Iblis katanya. Benar-benar saudara ketika dia itu sudah diberikan nyawa sekalipun. Makanya ketika dia itu sudah habis semua, dia kan bercukur gitu kan. Sampai dia itu botak gitu kan. Sampai dia itu telanjang, saudara. Apa maksudnya, saudara? Nyawaku ini pun aku kembalikan kepada yang memberikan nyawaku. Jadi aku ingin kembali ke rahim ibuku saja gitu, saudara. Karena dari situlah aku berasal, awal mulaku gitu. Makanya dikatakan mesti rela kehilangan nyawa. Tapi Tuhan gak paksa kita. Nanti suatu saat, saudara. Makanya, saudara, kenapa dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa itu mengalami sakit yang berkepanjangan juga. Iya. Makanya dia bisa menerangkan, saudara, keadaan Ayub itu. Iya. Makanya banyak, saudara, bayangan orang, saudara, tentang Yesus itu, gitu ya. Kan murid-murid juga mati di kayu salib, gitu. Apakah sama kematian mereka dengan kematian Tuhan Yesus? Di mana Petrus itu merasa dibilang tidak layak. Di mana benar-benar Paulus juga pengen benar-benar mati seperti Tuhannya. Karena apa, saudara? Dia ingin menyelidiki. Kalau mati seperti itu lebih tinggi. Tapi apakah kematian mereka, kematian semua manusia yang lain bisa sama seperti kematian Yesus? Tidak. Makanya tidak boleh ada yang lain
Jadi ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak akan disalib lagi, saudara. Makanya dia benar-benar sudah setiap hari, saudara, duduk di kaki Bapaknya gitu. Kenapa dikatakan tidak sama, saudara, kematian Yesus dengan kematian para rasul yang lain? Sekalipun kematian mereka lebih tragis, saudara. Kenapa? Karena semua manusia yang lain itu tidak merepresentasikan Tuhan itu. Hanya Yesuslah yang merepresentasikan Tuhan itu. Di mana tentang kelahirannya dikandung oleh Roh Kudus, mereka tidak seperti itu kelahiran mereka. Dan mengenai Tuhan Yesus itu sangat jelas. Inilah anakku yang kukasih. Makanya berikutnya ketika dia itu mencari murid, itu benar-benar Bapaknya sendiri yang memberikan kepadanya. Gitu. Kita pun begitu, saudara. Yang mau Tuhan bawa kepada kelompok ini, saudara. Tuhan yang bawa. Nggak bisa kita. Gitu. Bagian kita memang menyampaikan firman Tuhan. Gitu. Karena dari firman Tuhan itulah Bapak itu akan membawa, menarik. Gitu. Tapi kita nggak bisa paksa mereka. Gitu. Cuman kadang-kadang sekarang karena sudah lama dengan kita gitu ya. Terus sudah menderita bersama-sama gitu ya. Hanya oleh karena sedikit keuntungan yang ditawarkan oleh dunia, mereka telah meninggalkan kasih mereka yang semula. Mereka telah mengikuti Tuhan yang lain. Tuhan Yesus yang lain. Yang lebih tepat dikatakan sebetulnya bukan Tuhan Yesus. Iya. Itu Tuhan Yesusnya mereka. Karena Tuhan Yesus yang sejati kan gak kayak gitu. Lihatlah dalam Alkitab jelas gitu. Bandingkanlah saudara dengan Tuhan Yesusnya orang itu, saudara. Iya kan? Kan Tuhan Yesusnya bagi mereka itu yang memberkati mereka. Yang memberkati mereka dengan rumah banyak, dengan mobil yang lebih bagus. Kan itu kan, yang bagi mereka Tuhan Yesus itu kan kayak gitu kan, sehingga mereka bisa ngomong sama orang, karena kami mengasihi Tuhan, lihatlah ini. Gitu. Apakah Tuhan Yesus seperti itu, saudara? Tuhan Yesus yang dalam Alkitab aja, nggak usah Tuhan Yesus yang datang kedua kali. Yang jelas-jelas dalam Alkitab ada kan seperti itu. Tuhan Yesus yang dalam Alkitab mengatakan, asal ada makanan, pakaian, syukurlah. Gitu. Berbahagialah kalau kamu miskin. Kalau mereka ini, saudara, mereka itu berbahagia kalau mereka itu kaya. Beda kan, saudara? Beda ya. Kalau mereka sakit, mereka harus sembuh. Makanya berusaha bagaimana supaya sehat. Mereka mempunyai fasilitas-fasilitas, BPJS misalnya, gitu kan. Sekarang ini saudara sedang dihancurkan, nah, saudara. Iya. Dengan apa namanya? Dengan data-data itu yang diretas itu, saudara. Bisa kacau nanti semua. Masalah si BPJS lah, masalah ini lah. Iya. Iya.
Saya pun baru ini saudara baru nggak juga gitu. Ih, sampai karena dikutip itu kan. Jadi memang benar-benar saudara, karena sekarang memang saudara biaya rumah sakit itu, aduh, gila-gilaan saudara. Siapa kemarin itu yang harus, siapa yang bilangnya, harus sediakan berapa puluh juta gitu, hanya apa gitu, deposit gitu. Kalau enggak ditangani gitu. Wah, ngeri ya. Hanya dikit aja kecelakaan gitu ya. Sekali ini saudara, tindakan gitu. Oh si itu kemarin, si yang kemarin yang ada orang gitu. Yang saya bilang saya doakan itu juga, yang guru di Tabga itu saudara. Wah, itu berapa biayanya sekali dilihat kan? Wah, berapa puluh juta gitu. Wah, lama. Memang ditanggung gitu kan sama ini PCS gitu kan. Tapi sekali dilihat tagihannya, waduh. Jadi ketika nggak punya itu saudara, harus kayaknya, pokoknya nggak boleh sakit lah. Iya, di situ saya sadarkan lagi sama Tuhan, saudara. Udahlah, walaupun harus ini ya sudah habis, sudahlah. Iya, setiap kali kalau seperti itu saudara, saya selalu bawa sama Tuhan. Gitu. Sama anak saya juga saya bilang gitu. Dalam saya sharing cerita sama anak saya Kesia gitu ya. Saya ajarin gitu saudara tentang iman gitu. Kamu kan sudah dengarkan. Kamu mesti praktekin gitu. Kamu di sana sekarang bahu timu sakit gitu. Tunjukin lah kalau Tuhan itu nyata gitu. Kamu mesti praktek gitu. Kan kamu dengar papi gimana cerita terus kan. Mengenai kamu misalnya kamu liburan sekarang. Kalau kamu mau pulang kan papi bilang sama Tuhan. Ya keinginan papi kamu pulang gitu. Tapi itu papi bilang sama Tuhan. Iya, bukan masalah bukan masalah uang lagi. Itu kan. Itu kan keinginan papi. Papi kan harus apa namanya? Harus bisa harus bisa pisahkan sekarang keinginan papi. Tapi papi yakin kalau papi terus memandang Tuhan, dia juga tahu apa yang menjadi kerinduan saya. Nah, disitulah saudara, bedanya saudara kita sekarang itu dengan mempercayai Tuhan yang sekarang. Saudara. Tuhan zaman sekarang ini, saudara. Di situ bedanya, saudara. Apa saja gitu. Kamu ingatkan ketika dulu kamu kuliah di sana. Papi cuma bilang apa? Pokoknya anakku kuliah di Malang supaya dekat dengan mbahnya gitu. Itu saja, nggak ada yang lain. Ada yang lain. Tapi nggak bisa balas loh. Sampai, sampai saya bilang tadi malam. Tapi nggak bisa balas loh kebaikan. Mbak Huti, Mbak Kung sama papi. Nggak bisa. Uang papi itu nggak bisa. Walaupun papi punya uang banyak gitu. Nggak akan bisa. Dia nggak butuh uang papi.
Iya. Dan saya tahu Tuhan tidak akan berutang, saudara. Makanya kan lancar semua. Bisa kalau dihitung-hitung, saudara. Dari UKT-nya, dari uang kosnya, dari waduh. Haleluya, saudara. Tapi saudara, tercukupi, saudara. Terbayarkan gitu. Disitulah saudara kita lihat, saudara. Jadi walaupun rasanya kita sekarang kan, oh kita dihakimi kemarin. Gitu. Tapi cobalah lihat, saudara. Kemudahan-kemudahan yang kita alami. Di saat orang harus demo untuk memasukkan anaknya, saudara. Begitu ketemu dengan orangnya di sana gitu. Kok bisa Tuhan ubahkan orang itu, saudara? Tuhan lembutkan hatinya. Iya, itu pasti Tuhan, saudara, yang buat. Tujuannya apa, saudara? Supaya kamu percaya. Supaya imanmu makin teguh ya. Aku ini Tuhan. Iya, mungkin gimana dulu ketika Yeye mau kuliah gitu kan. Mengawalinya gimana gitu. Mungkin mamanya pikir bisa kak kami bayar nanti kondisi seperti ini gitu. Iya kan? Oke lah mungkin pertama. Selanjutnya bagaimana? Puji Tuhan. Mungkin sempat kemarin rasanya aduh nggak sanggup lagi. Berhenti aja lah nak. Mungkin ada terbersit kayak gitu. Lewat juga 4 semester saudara. Dan nanti saudara eh, kalau nanti ada kayak magang gitu kalau nggak salah ya. Kalau bisa di Batam nanti katanya. Waduh, semester 5 ya. Atau setelah semester 5 saya lupa. Atau pasti semester 5. Itu kan luar biasa kan. Mana terpikir sebelumnya. Jadi Tuhan itu saudara diam-diam saudara tahukah saudara. Menunjukkan kepada kita ini. Kita yang diam-diam menangis gitu karena kita ngikut Tuhan. Yang seperti ini saudara. Ya kan? Rasanya mungkin awal-awal kita goncang gitu. Tapi kita berani setia gitu. Mungkin belum banyak saudara yang kita buat bagi Tuhan gitu. Tapi cobalah lihat saudara. Betapa baiknya Tuhan itu. Ya kan? Dia nggak meninggalkan kita kan. Lihat saudara, Tuhan akan buktikan kesetiaannya. Ketika ada orang yang memberikan kesetiaan sedikit aja kepada dia. Dia lupakan semua pelanggaran kita, saudara. Dia tahu, saudara, dia sudah siapkan hatinya. Kalau suatu saat kita tidak setia. Kalau suatu saat kita menyakiti hatinya. Iya, ketika dia pilih kita, saudara. Dia benar-benar sudah membulatkan tekadnya. Iya, saudara. Makanya nggak sembarang, saudara, Tuhan pilih seseorang. Nggak sembarang, saudara. Dia akan berjuang untuk kita. Bahasa Batak itu lebih ini, saudara. Dihokop katanya, saudara. Seorang orang tua makokop anaknya katanya. Iya,
demi memperjuangkan anak-anaknya sekolah. Gitu. Itulah orang tua kita dulu. Ya, anaknya banyak, saudara. Bukan kayak kita, saudara. Kalau anak saya 4 mungkin sudah, wah, banyak kali anaknya. Gitu. Dulu itu masih sedikit, sudah. 6 aja sedikit kok. Minimal 8, 10, 12. Dia perjuangkan anak-anaknya, saudara. Itulah Tuhan, saudara. Dia perjuangkan kita. Jadi saudara, kalau saudara sekarang ini misalnya saudara setia gitu ya, datang tiap pagi gitu ya, saya dengarkan gitu ya, kadang tubuh saudara lemah, lalu mungkin saudara terlambat, lalu misalnya saya tegur saudara gitu ya, saudara tidak tersinggung gitu, saudara iya, kadang-kadang mungkin kayak gimana juga gitu ya, Bapak ini nggak tahu, Bapak sih enak gitu, kesetiaan saudara, Tuhan perhatikan saudara, iya, Tuhan hitung semua, percayalah, dan penghitungan dia itu teliti. Dan ketika diukurkan kepada kita, kalau kita kasih 1, dia nggak kasih 1, dia nggak kasih 2, dia kasih berlimpah-limpah. Itulah hidup. Itulah yang kita dapatkan setiap hari, saudara. Sulit, saudara. Kita ini sudah kayak benang kusut, saudara, manusia ini. Jadi ketika kita memandang dia kayak gini, saudara. Setiap kali, saudara, kalau saya bilang, pandanglah Tuhan gitu ya. Sama orang yang saya doakan. Kadang saya sedih, bisa kayak dia pandang Tuhan gitu. Saya pengen sekali bilang sama dia. Gimana memandang Tuhan itu? Tahukah saudara? Kemana saja engkau memandang dulu? Kan itu Tuhan. Di sana Tuhan. Tuhan melihat engkau. Artinya kalau engkau memandang gini, yang kau pandang itu, itulah Tuhan gitu maksudnya. Jadi hatimu ini yang kamu mesti lihat. Tuhan paling gak tahan, saudara. Kalau kita memandang dia. Paling gak tahan. Jadi kalau kita rasanya kayak gak merasakan Tuhan gitu. Kita sedih dengan apa yang kita alami gitu. Seolah Tuhan tidak ada, kita nggak mendengarkan suaranya. Tujuannya adalah supaya imanmu bangkit. Supaya keteguhan hatimu itu makin teguh. Gitu. Iya, saudara. Betapapun bagusnya kitab-kitab ini, semuanya hanya sesuai untuk satu masa dan tidak kekal. Makanya saudara, Tuhan yang Maha Kuasa ini bilang, saya pun hanya melakukan apa yang menjadi bagian saya. Itulah Roh Kristus. Makanya kita harus membatasi diri kita. Kalau roh antikris itu sudah ingin menyamai yang maha tinggi, ingin mengambil semuanya pekerjaan. Dia harus jadi pemimpin. Tuhan yang maha kuasa ini tidak pemimpin. Ada pemimpin-pemimpin di antara mereka ini, sudah. Bukan dia. Tapi semuanya patokannya ke sini. Sehingga tidak dikenali. Bahkan para pemimpin-pemimpin mereka itu pun nggak dikenali. Sudah. Tapi entah kenapa, saudara.
pergerakan itu bisa mendunia. Saudara. Itu benar-benar salah satu keindahan yang luar biasa. Saudara. Kayak saudara, kalau kita lihat, kita boleh mengecap sedikit pekerjaan Tuhan ini di kelompok kita ini. Saudara. Hebat. Unik sekali Tuhan itu. Kalau saudara mendengarkan cerita yang saya ceritakan tadi itu, saudara, tentang apa yang kita alami, saudara, itu kan nyata, kan, saudara. Ya kan? Nyata. Saudara. Kita itu kayak melawan arus kan. Ingat gak dulu? Di masa-masa pegang itu kan kayak lawan arus gitu kan. Kalau saya itu harus kehilangan teman-teman saya yang dulu gitu ya. Yang di RTM juga gitu ya. Orang telah salah memandang saya. Iya. Saya simpan dalam hati saya. Sama sekali saya tidak tersinggung. Iya. Gak lagi. Gitu. Tidak sedikit. Tidak ada menyimpan kebencian kepada siapapun. Gitu. Tidak. Sama sekali tidak. Kalau berjumpa dengan mereka, saya bisa benar-benar kayak tidak punya masalah. Sama sekali. Dengan siapapun. Dengan gembala kita, sudah lihat gembala kita yang dulu. Iya. Siapapun dia. Kenapa? Tuhan lihat hati kita kan? Tuhan menguji kita kan? Cuman kadang-kadang saudara, kalau sudah misalnya sampai seperti saya katakan kemarin ya, lebih memilih tempat yang lain daripada rumah Tuhan itu ya. Saya dengar kemarin kan? Lebih memilih apa ya? Kan sebetulnya pilihan di tangannya untuk tidak harus mengambil job gitu. Kalau lebih memilih job daripada beribadah, karena pikirnya aku bisa kok beribadah sendiri. Tahu gak saudara? Tuhan catat. Soalnya gimana saudara? Kalau mungkin orang lain mungkin gimana? Tapi kalau orang yang dekat dengan saya, ya sedihnya nggak tahu lagi saya gitu. Tapi ya kita kan pasti rela kehilangan nyawa. Kita mesti lebih mengasihi Tuhan. Kadang saudara, manusia ini saudara, oh dipikir dia, wah enak-enak aja, untuk kayaknya nggak ada masalah gitu. Nanti terkejut saudara. Kalau sudah seperti itu saudara, sedangkan Harun saja saudara, jadi imam itu saudara, dia tidak boleh menangis. Dia hanya boleh menangis, meratap, kalau anaknya yang meninggal atau orang tuanya yang meninggal. Itulah imam. Saudara bisa bayangkan gimana harus tegarnya. Saudara, tahu saudara, kita itu sedang menjalani yang seperti itu gitu. Ketika kita punya kebutuhan sakit, seperti yang saya bilang saudara. Tuhan tahu kan kegalauan hati saya ketika lihat anak saya kayak gitu. Iya, tapi saya harus belajar saudara, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anak saya itu anaknya Tuhan. Dia lebih tahu. Ketika dia bersaksi tentang mendengar suara Tuhan itu saudara, saya itu saudara senang sekali saudara. Karena gini saudara, karena untuk bisa mendengarkan seperti itu saudara, itu tidak mudah. Iya. Dan dia bisa menceritakan gitu loh saudara. Dia itu benar-benar merasakan gitu ketika dia mendengar suara itu, dia jadi tenang sekali.
Itu jadi bukan masalah. Jadi kan perkataannya sederhana. Kamu nggak apa-apa kok. Ketika dia nangis ceritakan itu, saudara. Tuhan, aku minta ampun, aku salah sama papi sama mami. Aku gak ini. Aku tidak patuh. Aku minta ampun Tuhan. Lalu dia dengan suara, aku sudah mengampunimu, katanya. Dia ketika dia bayangin saudara, dia harus mengalami yang seperti itu. Kita sebagai orang tua gimana? Tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, ya kan? Coba lihat. Seperti itulah saudara kita menjalani. Suatu saat saudara, kita akan melihat seluruh keluarga kita pada akhirnya akan melihat Tuhan itu lebih dulu. Ya, pandang saja Tuhan terus setiap hari. Belajar, latih, pandang Tuhan. Apa yang kau alami, jangan langsung bereaksi. Jangan langsung bersungut-sungut. Pandang Tuhan. Dan latihlah dirimu untuk setiap hari untuk terus memandang Tuhan. Disitulah saudara, dunia ini tidak akan mampu lagi menarik perhatian. Disitulah engkau lihat saudara, bagaimana benar-benar Tuhan yang mengatur seluruh jalan hidup kita. Ya, kita tidak akan ini lagi, tidak akan mempersalahkan Tuhan. Karena dengan segera kita akan mendengarkan nasihatnya, penghiburannya, gitu. Semangat. Gitu. Itu yang membuat kita sudah bisa bertahan dan bahkan bisa kita berjalan, bahkan kita bisa bertindak. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala pujian bagimu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus memimpin kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, Amin. Tuhan.